Kita balik lagi ke gambar ini. Jadi H2O dan H2S sebagai donor elektron, kemudian dipergunakan untuk menghasilkan ATP. Selanjutnya nanti ATP, NADPH kan ini memang merupakan energi bagi sel untuk melakukan berbagai aktivitas. Dari beberapa kelompok mikrob yang ada, kita ambil salah satu contohnya. Yang tadi itu purple bacteria, jadi gram negatif purple bacteria ini. Selanjutnya, pada diagram yang sebelumnya tadi dijelaskan bahwa purple bacteria masuk ke dalam kelompok fotoautotrop dan fotoheterotrop. Coba kita lihat. Balik lagi ke sini. Ini dia purple bacteria. Ada yang fotoautotrop, ada yang fotoheterotrop. Tapi kedua-duanya itu foto. Artinya mereka itu mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia melalui fotosintesis, karena memang mereka mempunyai pigmen fotosintetik yang disebut dengan bakterioklorofil A dan B. Juga ada karotenoid yang menyebabkan mereka itu bisa berwarna purple atau gradasi warna purple lah, misalnya coklat, orange, kemerah-merahan. Nah itu karena adanya pigmen fotosintetik. That's why mereka disebut purple bacteria, karena warna purple yang muncul dari bakterioklorofilnya dan karotenoid. Jadi bagi yang purple bacteria yang autotrof itu karena mereka bisa memanfaatkan CO2 sebagai satu-satunya sumber karbon. Sedangkan bagi yang heterotrop, mereka itu mendapatkan sumber karbon dari senyawa organik. Fotosintesis pada purple bacteria itu hanya bisa terjadi pada kondisi anoksik saja atau free oksigen. Ya, ini contoh-contohnya untuk yang purple sulfur bacteria. Sedangkan yang purple non sulfur ini contohnya seperti ini, nanti bisa dilihat. Balik lagi ke sini coba. Nah, di gambar ini itu kelihatan, itu yang ditunjuk-tunjuk warna putih yang ini itu adalah bakterioklorofilnya. Kemudian mungkin ada pertanyaan, sulfur dan non sulfur bakteria apa bedanya? Jadi keduanya itu dibedakan secara fisiologi based on toleransi atau kemampuannya menggunakan sulfida atau S2-min. Purple sulfur bacteria, mereka itu toleran dengan konsentrasi sulfida pada level milimolar. Jadi S2- ini akan dioksidasi menjadi sulfur, kemudian disimpan di dalam bentuk globul di dalam selnya. Nah, ini jelas kelihatan pada gambar ini yang ditunjuk panah putih itu adalah globul yang berisi sulfur. Kemudian yang kedua, purple non-sulfur bacteria. Mereka tidak toleran dengan adanya sulfida yang ada di lingkungan, tapi beberapa penelitian itu menunjukkan kalau ternyata juga yang non-sulfur ini ya sebenarnya masih bisa hidup pada lingkungan yang konsentrasi sulfidanya rendah. Ya sekitar berapa ya? Kurang dari 0,5 milimolar. Jadi mereka akan mengoksidasi S2- ini menjadi SO, kemudian tetrationat atau sulfat. Jadi seringkali sulfur dan non-sulfur ini dibedakan berdasarkan adanya sulfur yang disimpan di dalam selnya. Jadi kalau pada yang non-sulfur bakteria, sulfur yang dihasilkan tidak disimpan di dalam selnya, tapi dikeluarkan dari dalam sel. Sehingga kalau mau penelitian bakteri sulfur dan non-sulfur itu tinggal dilihat saja di bawah mikroskop. Apakah ada globul sulfurnya yang terbentuk di dalam sel atau tidak. Dan itu bisa kita
lihat dengan jelas. Sekarang kita lihat pigmen fotosintetik. Jadi karena sifatnya foto, maka mereka mempunyai pigmen yang sensitif cahaya berupa klorofil dan bakterioklorofil atau BCHL. Ini contoh pigmen fotosintetiknya, bisa dilihat perbedaannya pada strukturnya. Jadi yang fototrop oksigenik dan yang anoksigenik. Ingat bahwa yang oksigenik itu contohnya cyanobacter, algae, dan tumbuhan. Sedangkan yang anoksigenik tadi contohnya purple bacteria dan green bacteria. Kemudian ini keanekaragaman molekulnya. Jadi bisa dilihat perbedaannya pada struktur rantai samping dan range panjang gelombang cahaya yang dapat diserapnya. Ini yang ini. Antara BCHLA, BC, dan seterusnya ini dia berbeda panjang gelombang yang bisa diserap secara optimal. Coba kita lihat gambar ini, kira-kira di mana posisi panjang gelombang yang tadi, yang bisa diserap yang tadi. Misalnya pada klorofil A bisa menyerap panjang gelombang sekitar 680 nanometer. Klorofil B berapa ya? 460. Kemudian BCHLA tadi 830 sampai 890 nanometer. Nah, posisinya di sebelah mana? Jadi kalau ukuran nano dan mikro, jadi 1 mikron sama dengan 1000 nano. Kalau ukuran X-ray itu sekitarnya 1 nano, berarti ada di sekitaran sini, ultraviolet, sekitar sini. Oke, selain pigmen fotosintetik utama, ternyata juga ada pigmen aksesoris, misalnya karotenoid pada yang oksigenik dan anoksigenik, dan phycobilin pada cyanobacter dan alga merah. Nah, ini contohnya. Cyanobacter dan alga merah mempunyai phycobiliprotein sebagai pigmen antena utama. Phycoerythrin berwarna merah, phycocyanin berupa pigmen warna biru, dan alophycocyanin. Jadi di gambar ini phycobiliprotein berada di dalam agregat yang disebut dengan phycobilisom dan terikat pada membran fotosintetik. Coba kita lanjut dulu ke sistem membran fotosintetik. Jadi lokasinya itu berbeda pada prokariot dan eukariot. Jadi kalau pada prokariot, membran fotosintetik itu ada pada membran sitoplasma, juga bisa merupakan invaginasi membran sitoplasma, misalnya pada purple bacteria, nanti kita lihat contohnya. Membran sitoplasma dan struktur membran klorosom, misalnya pada green bacteria, dan tentu membran tilakoid pada cyanobacter dan tumbuhan. Nah, ini adalah struktur kloroplas pada umumnya, ini kita lewatkan saja. Selanjutnya, yang tadi nomor 2 itu invaginasi membran sitoplasma pada purple bacteria, ini contoh spesiesnya Ectothiorrhodospira. Jadi membentuk lamela tempat berlangsungnya fotosintesis. Ini lamela yang dimaksud yang ini, yang merupakan pelekukan atau invaginasi dari membran sitoplasma.